Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya doakan semoga Anda dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa di video pembelajaran part 6 ya, mengenai basis data. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai Entity Relationship Model, yang mana materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan materi di video pembelajaran sebelumnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemetaan ya, atau mapping, di mana pengertian dari pemetaan atau mapping ini adalah asosiasi pemasangan sejumlah entiti dengan entiti lain dalam kelompok relasi pada relasi biner, yaitu relasi antara dua kelompok entiti. Berarti relasi biner ini ada relasi atau relationship yang berhubungan dengan dua buah relasi ya. Di mana pemetaan antara sejumlah entiti ini dapat dibedakan menjadi satu ke satu atau one to one, di mana untuk pemetaan yang satu ke satu ini setiap elemen ya, ini setiap elemen dari entiti yang pertama ya tepat dipasangkan dengan satu elemen ya, satu elemen dari entiti yang kedua, demikian pula sebaliknya. Misalkan di sini ada pasien, pasiennya adalah Abdul, maka si Abdul ini bisa memiliki satu tempat tidur ya. Dan satu tempat tidur ini bisa dimiliki oleh satu pasien ya. Nah, kalau misalkan pemetaannya adalah satu ke banyak atau banyak ke satu atau one to many atau many to one, maka setiap elemen dari entiti pertama bisa dipasangkan dengan beberapa elemen ya dari entiti yang kedua, dan setiap elemen dari entiti yang kedua tepat dipasangkan dengan satu elemen dari entiti yang pertama. Demikian juga sebaliknya. Ini ada sebuah contoh ya. Misalkan ada entitas pasien, ada entitas ruangan, bisa kita lihat di sini ya. Ya, satu ruangan ini bisa berisi lebih dari satu ya. Bisa berisi lebih dari satu pasien. Berarti ruang 01 ini bisa berisi pasiennya yaitu Abdul dan Markum. Akan tetapi satu pasien ini ya hanya bisa memiliki apa? Satu ruangan ya. Jadi Abdul ruangannya ini, kemudian Markum juga punya ruangannya satu yaitu ruang 01. Begitu juga dengan Kumkum ya. Mempunyai ruangannya adalah R02. Ya, begitu juga dengan kwitansi dan mahasiswa. Bisa dilihat di sini ya, bahwa Santi ini bisa memiliki lebih dari satu. Ya, lebih dari satu kwitansi, akan tetapi satu kwitansi ini hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa. Ya, berarti di sininya adalah many ya, karena ada banyak ya. Jadi ada banyak kwitansi yang bisa dimiliki oleh mahasiswanya. Berarti sini M ya, many to one. Di sini juga many to one ya. Kemudian pemetaannya ada yang banyak ke banyak atau many to many. Bahwasanya untuk banyak ke banyak ini setiap elemen dari entiti pertama bisa dipasangkan dengan beberapa elemen ya dari entiti yang kedua, dan setiap elemen dari entiti kedua juga bisa dipasangkan dengan beberapa elemen dari entiti yang pertama. Nah, maksudnya seperti apa? Bisa kita lihat biasanya di sini pasien ya. Pasien yang bernama Abdul ini satu elemen dari entiti yang pertama yaitu pasien Abdul ini sebenarnya dia bisa apa? Mempunyai atau memiliki lebih dari satu dokter ya, bisa Basuki, bisa juga nanti dihubungkan dengan Paijo misalkan ya. Nah, begitu juga dengan dokter ya. Dokter Paijo ini bisa memeriksa lebih dari satu pasien ya, bisa Kumkum ya, bisa Markum, bisa Abdul. Ini bisa dihubungkan ke sini, ini juga bisa dihubungkan ke sini. Berarti pemetaan untuk pasien ya dengan dokter ini pemetaannya adalah many to many ya.
Begitu juga dengan mata kuliah dan mahasiswa. Ya, di sini ada elemen mata kuliah ya, di mana ada PBD, PTI dan Office Automation, di mana PBD ini bisa diikuti oleh lebih dari satu mahasiswa ya, yaitu Santi dan Santo. Nah, begitu juga dengan Santi ya. Santi ini bisa mengambil ya lebih dari satu mata kuliah. Dia bisa ambil mata kuliah PBD, bisa juga ngambil mata kuliah Office Automation, bisa juga mengambil mata kuliah PTI. Maka pemetaan untuk mata kuliah dan mahasiswa juga pemetaannya adalah yang many to many. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi model data dengan menggunakan diagram IR ke basis data fisik, di mana untuk melakukan transformasi model data dengan menggunakan diagram IR atau Entity Relationship Diagram ke basis data fisik dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap himpunan entitas nantinya akan menjadi atau diimplementasikan menjadi sebuah tabel atau file ya. Kemudian dalam proses menjadikan himpunan entitas tersebut menjadi sebuah tabel atau file akan dilakukan terlebih dahulu transformasi namanya. Yang perlu digarisbawahi ini kita akan melakukan transformasi ke logical record structure dengan ketentuan sebagai berikut ya. Ketentuannya adalah sebuah himpunan relasi atau relationship kadang disatukan kadang dipisah dengan himpunan entitasnya. Jadi nantinya akan sangat bergantung kepada kardinalitasnya atau tingkat hubungan antara satu himpunan dengan himpunan entitas dengan himpunan entitas yang lainnya. Apakah dia tadi termasuk yang one to one atau one to many atau many to one gitu ya, atau many to many. Nah, jika kardinalitas relasinya adalah one to one, maka pedoman penggabungannya akan berbeda ya dengan yang kardinalitasnya adalah one to many, dan one to many juga akan berbeda ya pemetaannya atau penggabungannya dengan yang memiliki kardinalitasnya adalah many to many. Ini adalah salah satu contoh ya pedoman transformasi IRD ke relasi ya. Jadi nantinya satu entitas ini akan menjadi satu tabel tersendiri ya. Jadi pada saat kita ingin mentransformasikannya ke logical record structure, maka nantinya ya nama entitas ini akan menjadi nama LRS-nya. Kemudian atribut-atributnya ini akan berada di dalam kotak ya, akan berada di dalam kotak seperti ini ya. Nantinya ini adalah pedoman transformasi IRD ke relasi, di mana nantinya setiap entity akan dirubah ke bentuk sebuah kotak ya, dengan nama entity berada di luar kotak, dengan atribut berada di dalam kotaknya, dan yang merupakan primary key nantinya akan diberi garis bawah ya. Nah, kemudian untuk pedoman transformasi IRD ke relasi ini pada dasarnya sangat ditentukan oleh tingkat kardinalitasnya. Apakah dia one to one, apakah one to many atau many to many ya. Dimana nantinya jika kardinalitasnya adalah one to one, maka relasi ini pedoman penggabungannya bisa ke arah weak entity atau ke entity yang membutuhkan referensi, atau dia juga bisa ke entity dengan jumlah atribut yang lebih sedikit, yaitu pedoman penggabungannya. Ini contohnya, misalkan ada entitas pegawai punya jabatan, maka nantinya relasi punya akan ikut kemana, tergantung kebutuhannya atau kondisinya itu seperti apa. Jadi relasi bisa dihubungkan ya, atau bisa digabungkan dengan entitas weak ya, weak entity atau ke entitas yang lebih membutuhkan referensi. Nah, nantinya jika IRD-nya seperti ini, maka bagaimana cara mentransformasikannya? Maka nantinya nama entitas akan berada di luar kotak, kemudian ada atributnya yang berada di dalam kotak ya. Karena relasi digabungkan ke pegawai, maka nanti akan ada panah yang mengarah ke arah pegawai seperti ini ya. Nantinya satu LRS ini akan kita jadikan satu tabel tersendiri nantinya ya. Kemudian untuk yang transformasinya adalah one to many ya. Jika one to many, maka relasi sebenarnya akan memudahkan kita ya untuk menentukan atau menggabungkan ya, kemana nanti relasi ini akan digabungkan ya. Maka kalau kardinalitasnya adalah one to many, maka nanti relasi ini ya akan digabungkan ke many.
Kemudian kalau many to many, nantinya relasi tidak akan ikut kemana-mana, akan tetapi relasi akan berdiri sendiri seperti ini ya. Nah, ini ada contohnya untuk transformasi yang kardinalitasnya adalah many to many ya. Ini contohnya. Kemudian nantinya ya, setiap satu LRS ini ya akan menjadi satu tabel tersendiri, di mana ya nama LRS nantinya akan menjadi nama tabelnya. Kemudian setiap satu atribut ya akan menjadi satu kolom di dalam tabel. Misalkan di sini akan ada NIM, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin ya. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini ya. Jadi nanti ini akan menjadi tabel mahasiswa ya, ada LRS mahasiswa. Kemudian mata kuliah juga ya, nanti akan menjadi tabel tersendiri. Begitu juga dengan ikut akan menjadi tabel tersendiri seperti ini ya. Nah, ini juga bisa dilihat ya. Nantinya setiap tabel kita akan menentukan ya mana yang merupakan primary key-nya. Yang merupakan primary key silakan nanti diberi garis bawah seperti ini ya. Nah, bisa juga alternatifnya seperti ini kita gambarkan ya. Jadi ini adalah merupakan primary key, ini juga primary key. Gabungan dari dua atribut ini akan menjadi primary key. Oke. Baik, mungkin itu saja ya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.